Kau nggak mau makan dulu? Iya, lagi aja. Coba video call si Mamet. Sepil warna rambutnya nggak tahu, ini yang pilihin Mamet. Dia yang pilihin warna rambut aku. Gimana? Kalau 2 menit ini sampai saya. Jadi sama adik kamu. Gimana? Ya ada aku bawa motor dia. Oke. Ya udah. Dia main bentar soalnya nggak apa ya. Nggak apa-apa. Lama juga nggak apa-apa. Terus Oke sayang. sama siapa pulang sendirian? Dia bawa motor balik sendiri. Bukan, kamu sama siapa di mobil? Oh, aku sendirian. Mana? Aku sendirian. Kamu udah dibilang jangan sering. Kamu pakai topi ya? Enggak. Nih. Hai. 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 Ya udah. Kamu lagi live apa? Jualan. Enggak, live aja. Oh ya. Bye bye. Bye bye sayang. Kok nggak dipakai sih ininya, giginya? Ya kan lagi event. Ya udah bye. Bye sayang. Kaniki, bantu aku dong. Sayang, kamu masih percaya sama adanya Tuhan nggak? Coba kamu minta bantuan sama Tuhan. Mamet nggak diajak login. Itu urusannya dia. Jangan sampai urusin agama orang, guys. Kalian sudah terlewat. Kalian sudah keluar jalur terlalu jauh. Itu urusan dia. Ya, dia mau login, dia mau tidak. Please, kalian jangan mengikut campurkan agama, ya. Sudah terlalu kelewatan ikut-ikutannya. Kalau kalian kayak bilang kita tunggu aja endingnya, biarin, nggak ada masalah. Tapi kalau udah masalah agama, nggak boleh guys, ya nggak boleh. Cukup kalian ngomentarin aja, bullying aja, atau mendoakan yang baik saja. Tapi kalau untuk urusan agama, jangan pernah kalian masuk deh, sumpah. Karena buat gue semua agama itu mengajarkan sesuatu hal kebaikan. Buktinya, nah cuman orang-orangnya aja yang kadang-kadang suka melenceng. Tapi semua agama di dunia itu mengajarkan kebaikan. Cuman manusia-manusianya aja yang melenceng. Contoh yang melenceng, yang ngerti agama siapa? Rahma Uler, Dr. Reza Gladys. Mereka berdua perempuan berhijab, sholat, tapi pembohong, tukang tipu, ya kan? Nah, memberangkatkan ninja warrior ke tanah suci Mekah itu, ya. Jadi jangan kalian ngomongin agama tuh berat guys. Udah Nick, ntar rame lagi. Ya hidup gue tuh selalu rame, nggak pernah nggak rame. Dea, lu mandi lagi, Dea?
Lah tadi lu ngapain? Lah tadi lu ngapain? Budenya Laura yang mana? Kalian bapaknya Laura aja nggak tahu. Pada posting-posting ini bapaknya Laura, ini bapaknya Laura. Kalian nggak akan tahu keluarga gue yang mana. Karena keluarga gue nggak ada yang pansos. Pertama, nggak ada yang gila-gila kamera. Jadi kalian nggak akan pernah ada yang tahu bapaknya Laura yang mana, budenya yang mana. Yang kalian tahu tuh cuman abang gue, adik gue, dan nggak ada yang tahu. Enak tuh gitu. Kebanyakan yang bukan selebriti aja kalau lihat ada kamera bawaannya pengen muncul aja kan. Nah kalau keluarga gue enggak, karena mereka sadar diri, mereka bukan artis. Jadi mereka nggak mau disorot kamera. Coba ayo, kalian ada yang tahu nggak bapaknya Laura yang mana? Kalian tahu nggak nenek gue yang mana? Kalian tahu nggak bude gue yang mana? Kalian tahu nggak tante gue yang mana? Nggak akan ada yang tahu. Itu enaknya. Aduh. Enggak. Gak ada tusuk gigi ya, tusuk gigi jual. Gak ada, oi. Gak ada. Hah? Emang ada tusuk gigi di kamar mandi? Ngarang aja lo. Teleponin aja Jo, mintain sikat gigi Jo. Sikat gigi. Tusuk gigi sama ini dibawa-bawain aja lah. Gue mandi nggak ya? Mandilah. Ada punya karet nggak Jol? Enggak, jaga dong. Tapi pinjam buat biar gak kena basah. Aku di Timika guys. Ya Allah ya Rabb. Jakarta sama Timika itu bedanya 2 jam. Satu, sebelum aku offin ini live ya. Kenapa sih kalian itu yang lagi pada tantrum, yang skincare-nya kena review Doktif tuh pada marah-marah? Kalau memang skincare kalian tidak kenapa-napa, kenapa harus marah? Buktinya Doktif itu bukan hanya mereview skincare yang overclaim atau berbahaya. Doktif juga mereview skincare yang bagus, yang akhirnya kalian lebih percaya dan lebih mengerti harus menggunakan skincare apa untuk dipakai di muka kalian ya. Nah yang kayak kalian jangan panggil Kak Sheila Saukia. Nama dia bukan Kak Sheila Saukia, bukan. Nama dia Rahma. Nah karena dia nipu, menjual barang overclaim dan berbahaya, serta mengcopy produk orang atau membeli produk orang tapi diganti sama brand dia, itu kan namanya penipuan, itu kejahatan. Jangan dicontoh ya, Rama Uler, Reza Gladys dokter, dia juga punya gelar dokter percuma. Gelar dokternya itu harus dipertanyakan si Reza Gladys ini. Kenapa? Karena dia menjual produk overclaim. Dan dia juga menjual produk yang berbahaya
skincare berbahaya yang tidak boleh digunakan di rumah. Dia sama tuh menjual produk seperti Dr. Richard Lee, Salmon DNA yang ada jarum suntiknya, dan itu juga cuman pakai stiker. Nah, jangan dicontoh ya guys. Jangan dicontoh dua manusia ini ya. Karena skincare-nya di review dan hasilnya jelek, mereka marah, tantrumnya sampai sekarang. Bilang-bilang diperes lah, bilang-bilang mau menghancurkan bisnisnya lah. Tidak ada yang mau menghancurkan bisnis, bukan bisnisnya sendiri. Karena ulahnya sendiri, karena kerjanya dia sendiri. Dia mau kaya instan dari cara menjual skincare overclaim dan berbahaya. Berarti kan itu kejahatan konsumen. Yang rugi siapa? Mereka nggak rugi guys, karena mereka tidak dituntut untuk bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan di muka kalian. Kalian harus paham itu, ya. Karena menjual skincare berbahaya ini, mereka happy guys kalian beli skincare-nya. Karena apa? Mereka tidak punya kewenangan untuk mengganti atau mengurusi muka kalian yang hancur akibat produk mereka. Mereka lepas tangan. Apalagi kalian belinya online. Beda kalau kalian belinya di satu klinik. Jadi sebagai customer, konsumen yang punya uang seperti kalian netizen yang ada di TikTok, be smart mulai sekarang. Jangan termakan oleh iklan, jangan termakan oleh harga ambiar, harga sedekah, jual rugi. Jangan. Ya, kalian harus berterima kasih. Sorry. Sama Doktif, sama Dokter Oki, sama Dokter Ekles. Juga siapa lagi yang suka review-review? Yang habis potong lambung siapa namanya? Yang habis potong lambung. Jul tolong Jul. Cindy Samuel. Nah, kalian juga harus terima kasih sama dia. Dia ini. Terima kasih ya. Ini dia kan. Mas tolongin agak berat. Makasih. Nah, setahu gue yang namanya Cindy Samuel itu juga pernah kena review sama yang namanya Doktif. Tapi dia bebenah, dia sadar diri bahwa apa yang dijual memang tidak bagus untuk dipakai sama kalian. Sekarang dia juga mereview. Nah, kalian juga harus terima kasih sama dia. Sama Dokter Ika, sama dokter siapa lagi? Danang. Tuh, kalian juga harus berterima kasih ya. Sorry. Kebayang nggak nih, kita berandai-andai ya. Kebayang nggak kalau nggak ada Doktif yang nge-review? Padahal dulu pertama kali yang suka review produk itu adalah Dr. Richard Lee. Pertama kali sebelum Doktif ini muncul, yang suka nge-review skincare jelek-jelek itu adalah Dr. Richard Lee. Benar nggak? Ya, tiba-tiba dia tumbang karena ternyata dia pun menjual skincare berbahaya. Ya kan? Nah, hadirlah Doktif. Kebayang nggak kalian kalau Doktif ini nggak ada? Berapa kerugian, berapa uang yang kalian keluarkan? Itu pertama. Ya. Kedua, kebayang nggak muka kalian jadi kayak apa ketika kalian pakai skincare Mercury, Hydroquinone, Overclaim, menyuntikkan serum yang tidak boleh suntikan itu dipakai di rumah? Kebayang nggak kalian jadi apa? Contoh ya, sekarang Mira Hayati tenggelam kan? Kenapa? Karena dia petantang petenteng. Dia petantang petenteng, akhirnya jadi tersangka. Akhirnya sebentar lagi dipenjara. Karena dia petantang petenteng, ngelawan.
mulai nyerang pribadi-pribadi, akhirnya kena batunya. Ini akan terjadi sama dua manusia ini. Kelak akan terjadi. Rahma Uler Kak Atul Mandian. dan Dr. Reza Gladys Begeng. Ini akan terjadi karena dia petenteng. Gitu. Terus aku juga mau kasih tahu, kalau kalian mentalnya masih patungan, nggak usah ngajakin ribut, ya. Kalau mental masih patungan, jangan ngajakin ribut. Oke? Udah, diam aja. Hup. Akui kesalahan, bebenah. Ya, kalau memang kalian nggak bisa cari uang lewat cara lain, cuma bisa jualan skincare aja, ya sudah, bebenah lewat skincare-nya. Jangan lagi bohongin customer. Di Indonesia ini susah guys, kita ngelaporin orang jual skincare merkuri atau hidrokinon atau jarum suntik dipakai di rumah. Susah kalau nggak diviralin dulu kayak Mira Hayati. Gitu. Kalian lihat deh, Doktif diserangnya sudah pribadi. Dikatainlah ondel-ondel, dikatainlah pelakor, dikatainlah ini. Itu kan sudah pribadi, sudah keluar dari jalur. Geng yang mereka kan begitu cara nyerangnya. Kenapa? Karena mereka tidak dibekali ilmu. Mungkin sekolahnya cuma sampai gerbang. Jadi mereka nggak tahu kalau mau menyerang. Secara Doktif ini kan dokter, edukasi, ya kan, berpendidikan. Lawannya orang yang tidak berpendidikan. Jadi mereka ngelawannya, nyerang Doktif atau nyerang gua, ya begitu caranya. Kalian lihat sendiri kan isi story-nya. Padahal mereka juga kayak si Rahma Uler juga nggak ngaca. Sebelum dia punya uang, dandanan dia lebih-lebih kayak ondel-ondel. Dandanan itu kan selera sebetulnya. Dandanan itu selera. Ya mungkin Doktif nyaman dengan pakaian seperti itu. Nah kalau Rahma Uler kan pengen tampil. Dia udah tampil aja pakaiannya sebetulnya masih ya biasa aja. Gitar. Kok Doktif dikeroyok? Nggak apa-apa, Doktif mah bisa jaga dirinya sendiri. Tak pose. Yaudah ya guys, aku mau siap-siap karena sebentar lagi aku mau kerja nyanyi. Ya. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Bye.